Selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku semua yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kami ucapkan salam sejahtera bagi saudaraku semua yang menyaksikan live streaming pada pagi hari ini. Kiranya damai dan sejahtera daripada Tuhan berada dalam setiap kehidupan kita. Mari kita tetap semangat untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan, karena segala pujian, segala hormat hanya bagi nama Tuhan. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita pujikan Dia Yesus telah mati bagiku. Telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Yesus telah mati bagiku, Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. bagi Dia sebabku Hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian hanya bagi-Mu, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian,
Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh datang untuk beribadah kepada Engkau. Kami masih diberikan kekuatan kesehatan. Kami masih diberikan nafas dalam setiap hidup kami, untuk kami bisa beribadah kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan atas segala kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Berkati setiap kami, baik yang memimpin pujian, singer, musik, sound system, pelayanan apapun ya Tuhan kepada Engkau. Baik yang mendengar, baik yang mengikuti ibadah kami pada hari ini, biarlah kami satu roh di dalam Engkau, yaitu untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu, karena segala puji dan hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau memulai ibadah kami pada hari ini. Biarlah Yesus yang berada dalam setiap hidup kami senantiasa menjaga kami, melindungi kami, dan mengatur segala sesuatunya bagi kami yang terbaik. Terima kasih. Ibadah kami mulai dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan, hanya kami pasrahkan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan Allah Juru Selamat kami, mempelai pria surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bagi saudaraku semua yang baru menyaksikan atau mengikuti live streaming pada hari ini, saya ucapkan Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Biarlah Yesus baik, Dia sungguh baik, Dia amat baik. Mari kita pujikan lagu selanjutnya, Teramat Baik. Mari kita pujikan dengan bersorak-sorai saudara. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setiamu, Teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku, sungguh Engkau baik. Kembali dari atas di hadapan kemegahan, di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setiamu Teringat kasih setiamu di dalam setiap langkah, karena Engkau sungguh baik. Engkau baik Di dalam hidupku Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Yesus baik teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Kita mau pujikan Yesus baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setiamu, kasih setiamu di dalam setiap langkahku, sungguh Engkau baik. Kembali dari atas di hadapan kemegahan, di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku, sungguh Engkau baik. Di dalam hidupku Engkau baik, teramat baik.
teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Teramat baik. Puji nama Tuhan. Saudara silahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita sudah memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Karena Dia, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Mari kita pujikan lagu selanjutnya, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbangkan hilang jalan. Dan hilang jalanku, tetap di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetap di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, Besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi. Kita ulang lagi, firman-Mu pelita bagi kakiku. Musik setengah suara. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
jalanku, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita nyanyikan dengan suara Terima kasih Tuhan, pada kesempatan hari ini Tuhan, kalau kami bisa memuji dan mempermuliakan nama-Mu, semuanya Tuhan karena kasih kemurahan-Mu Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami manusia debu tanah Tuhan. Kami tahu Tuhan sebenarnya kami tidak layak di hadapan-Mu, tetapi kami masih bisa memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ada dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu mampu untuk menjadi pelita dalam setiap hidup kami. Karena kami tidak mampu Tuhan berjalan sendiri tanpa Engkau. Kami tahu Tuhan banyak keterbatasan dalam setiap hidup kami. Biarlah firman-Mu Tuhan mampu menunjukkan setiap jalan dalam setiap kehidupan kami di dalam dunia ini. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan sabda dan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi jawaban dari setiap persoalan kami. Biarlah firman-Mu Tuhan mampu menunjukkan jalan bagi setiap kami. Mungkin pada saat ini jalan kami Tuhan lagi tidak menemukan jalan yang terbaik, tetapi lewat firman-Mu Tuhan, firman-Mu mampu untuk menjadikan jalan dari yang mustahil menjadi yang tidak mustahil. Firman-Mu mampu mengubahkan setiap hidup kami. Karena itu Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau memulai, kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami untuk dibentuk dan diubahkan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau pasrahkan sepenuhnya firman-Mu pada hari ini. Biarlah Engkau Tuhan mau menyertai hamba-Mu yang senantiasa menyampaikan firman-Mu, dan kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami satu roh di dalam Engkau, untuk kami bisa diberikan hikmat untuk boleh mengerti akan setiap kehendak-Mu dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Kami pasrahkan di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada hambanya Bapak Daud. Kami persilahkan menempati posisi. Oke, thank you. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bersama dengan rekan tim pelayanan di sini, saya sapa, kami sapa Bapak Ibu Saudara sekalian dengan salam damai sejahtera. Shalom bagi kita semua, salam damai sejahtera dari Kristus Yesus. Kiranya segala kebaikan, segala kemurahan Tuhan, segala cinta kasih Tuhan melimpah bagi kita sekalian. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian,
Saya berharap keadaan dari Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan semangat, dan di dalam keadaan sukacita di dalam melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percaya bahwa di dalam kitab Mazmur dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak duduk di dalam kumpulan orang berdosa, dan yang tidak berjalan di dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percaya bahwa firman Tuhan merupakan landasan, bahwa firman Tuhan merupakan penghiburan, bahwa firman Tuhan merupakan patrol kehidupan kita yang akan menerangi langkah kita di tengah-tengah dunia yang tidak menentu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi firman Tuhan sebagai patrol bagi kita, apapun problema hidup yang kita alami, apapun problematika yang kita jalani hari-hari ini, firman Tuhan menjadi landasan satu-satunya. Firman Tuhan menjadi penerang. Firman Tuhan menjadi tolok ukur dari segala sesuatu yang kita alami. Terutama Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hari ini mengalami pandemi yang berkepanjangan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang-orang mengatakan bahwa tahun ini kita akan mulai new normal dan sebagainya, namun tetap kita ibadah online seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Artinya pandemi ini merupakan pandemi yang cukup panjang jikalau kita melihat ke belakang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Terutama pandemi ini, terutama juga vaksin ini, terutama juga isu-isu tentang antikris. Ini semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan menjadi patrol daripada itu semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar satu tema yang sangat penting. Dan ini merupakan tema yang paling jarang dikhotbahkan atau diseminarkan di ibadah-ibadah. Namun saya rasa ini harus kita mengerti, ini harus kita jawab, ini harus kita pahami bersama-sama. Hari ini kita akan belajar tentang corona, vaksin, atau antikris. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa? Sebenarnya dahulu saya tidak tertarik untuk membahas ini. Namun mengapa saya tidak membahas berapa banyak orang yang kena virus? Saya tidak akan membahas apakah ada obat selain vaksin. Saya tidak akan membahas itu. Namun Bapak Ibu Saudara, yang ingin saya katakan adalah pelajaran apa yang bisa kita ambil dari pandemi ini, dan juga apa maksud Tuhan di dalam pandemi ini. Itu yang akan kita bahas, Bapak Ibu. Saya tidak akan bahas berapa banyak orang yang kena di Lumajang. Saya juga tidak suka membahas hal-hal yang seperti itu. Namun kita akan membahas apa maksud Tuhan di dalam keadaan yang seperti ini, dan bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita bertindak dengan benar di tengah-tengah keadaan kita yang begitu sangat susah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita akan mengetahui apa maksud Tuhan bagi kehidupan kita. Nah, kita akan belajar ini bersama-sama. Dan juga ada pro kontra yang mengatakan, apakah memang vaksin itu diperbolehkan atau enggak? Ada yang mengatakan kita menolak vaksin, bro, Pak Pendeta, cukup darah Yesus saja, tidak perlu vaksin. Ada juga yang mengatakan ini semua adalah bagian daripada antikris, dan seterusnya, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, ini harus kita jawab. Kita tidak boleh tutup muka, kita tidak boleh tutup mata atas segala pandemi-pandemi ini, karena ini merupakan problematika yang harus iman Kristen jawab. Ketika filsafat bertanya, maka Alkitab menjawab. Ketika filsafat bertanya, maka Alkitab menjawab, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu, ini semua akan kita jawab. Apakah virus corona dari Tuhan ataukah virus corona dari iblis? Kan ini semua harus kita jawab secara bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk di dalam poin yang akan bagikan 3 poin saja bagi kita semua. Yang pertama adalah Yohanes. Kita akan membaca Alkitab kita dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang pertama. Hanya 1 ayat saja, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan baca. Dan Bapak Ibu boleh lihat di slide. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nah, dari ayat ini, saudara sekalian, Tuhan mengingatkan kita untuk menguji segala roh yang ada. Jangan cepat-cepat percaya untuk segala roh yang ada. Jangan cepat-cepat percaya akan perkataan-perkataan orang-orang
yang sepertinya adalah orang Kristen yang benar. Karena Alkitab berkata, ujilah segala roh. Bahkan Alkitab berkata di dalam teks yang lain, jikalau ada yang mengatakan Mesias di sana, Mesias di sana, Mesias di sana, janganlah percaya akan hal-hal itu. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam pembacaan ini Tuhan menginginkan kita untuk menjadi orang-orang yang kritis, yang tidak gampang percaya akan roh-roh dunia yang ada ini Bapak Ibu Saudara. Memang sepertinya mereka mengatakan sesuatu yang rohani, namun belum tentu itu yang rohani. Contoh, ada yang berkata, Tuhan berbicara kepada saya Pak Pendeta, iya kiamat akan terjadi tanggal segini, bulan segini, hari segini, akan ada malapetaka, akan ada penjarahan, akan ada pergantian pemimpin, akan ada pergantian presiden dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu Saudara, itu harus kita jawab. Dan Alkitab berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Jadi kita memang diinginkan oleh Tuhan untuk menguji setiap roh yang ada, termasuk orang-orang yang berkata bahwa Tuhan berbicara kepadaku di dalam mimpi, Tuhan berbicara kepadaku di dalam roh, Tuhan mengangkat aku ke surga, dan seterusnya. Saya tidak anti akan hal itu Bapak Ibu Saudara, namun kembali kita harus menguji setiap kesaksian, setiap perkataan-perkataan yang dilontarkan oleh orang-orang Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, dan itu akan kita bahas. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bersama-sama. Apakah ada seorang jemaat berkata kepada saya, Pak Daud, apakah virus corona ini dari Tuhan atau dari iblis? Jikalau dari Tuhan, berarti Tuhan merancangkan sesuatu yang jahat, bukan? Iya kan? Kalau ini dari Tuhan, berarti Tuhan merancangkan sesuatu yang jahat. Padahal di dalam kitab Yeremia dikatakan bahwa rencana Tuhan merupakan rancangan damai sejahtera, rancangan tidak kecelakaan. Rencana Tuhan seperti rencana setinggi langit dari bumi, rancangan damai sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah jikalau ini dari Tuhan, berarti ia menolak rancangannya sendiri Bapak Ibu Saudara. Namun di satu sisi, jikalau ini dari iblis, apakah iblis sekuat itu? Apakah iblis semaha kuasa itu? Apakah iblis se-strength itu Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah iblis punya kuasa untuk menghanguskan segala orang-orang yang ada di dalam dunia? Padahal di dalam dunia ini ada orang yang percaya, ada orang yang tidak percaya. Apakah iblis berkuasa untuk mencelakai orang yang percaya? Apakah iblis bisa mencabut nyawa orang yang percaya? Nah, apakah itu juga dari iblis? Jikalau itu dari iblis, kenapa seluruh orang ini bisa juga kena Bapak Ibu Saudara sekalian, termasuk kita orang-orang yang percaya Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan membahas ini secara bersama-sama. Kita akan tuntaskan ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah Bapak Ibu, yang pertama yang harus kita mengerti, ini penting untuk kita mengerti, Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk pada umatnya. Kita harus mendasari iman kita pada satu step ini terlebih dahulu. Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk pada umatnya. Tidak ada satu kamus pun di dalam dalam kitabnya Tuhan, dalam kamusnya Tuhan adalah rancangan yang buruk, adalah rancangan yang mencelakakan. Tidak ada satu kata pun, satu pemikiran pun di dalam pemikiran Tuhan untuk mencelakakan umatnya, untuk membuat umatnya menderita, untuk membuat umatnya itu jauh dari Tuhan dan segalanya. Tidak ada Bapak Ibu Saudara, tidak ada di kamus Tuhan yang seperti itu. Namun kita harus bisa mengetahui ini. Apakah terkadang kita mengatakan ini rancangan yang celaka, terkadang kita mengatakan ini rancangan yang tidak baik. Namun bagi pemandangan Tuhan, ini merupakan rancangan yang sangat baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Contoh, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, menyeberangi sungai Laut Teberau itu Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang Israel berkata ini merupakan rancangan yang tidak baik, ini merupakan rancangan yang buruk, ini merupakan rancangan yang tidak baik bagi kami sekalian. Makanya bangsa Israel berusaha untuk kembali lagi ke Mesir. Padahal Tuhan merancangkan sesuatu yang baik bagi bangsa Israel pada saat hari itu, yaitu untuk mengubah sikap hati mereka yang tegar tengkuk, untuk membuat mereka sabar, dan untuk melihat bahwa Tuhan berkarya di dalam segala perjalanan kehidupan kita. Termasuk hari ini Bapak Ibu Saudara, mungkin ekonomi kita tidak baik, mungkin juga sosial kita tidak baik hari ini, mungkin kita stres hari ini, income tidak ada, pemasukan tidak ada. Menurut pemandangan kita, ini mungkin rancangan yang buruk, ini mungkin rancangan yang mencelakai, ini mungkin rancangan yang membuat menderita. Namun menurut pemandangan Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan kadangkala dan seringkali bisa membuat rancangan yang buruk dari iblis menjadi rancangan yang damai sejahtera
bagi kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ini sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi bukan tanpa maksud. Saudara sekalian, ini penting. Tidak ada sesuatu yang kebetulan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Kalau orang yang tidak percaya saya tidak tahu. Namun Alkitab, selama saya mempelajari Alkitab selama ini, tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan bagi orang-orang yang percaya. Tidak ada sesuatu yang terjadi kebetulan, termasuk mungkin itu kegagalan kita, termasuk mungkin itu kesalahan yang telah kita lakukan, termasuk mungkin itu segala pergumulan-pergumulan yang kita alami hari ini. Tidak ada sesuatu yang kebetulan bagi orang yang percaya Bapak Ibu Saudara. Semuanya sudah ada di dalam rancangan Tuhan. Semuanya sudah ada di dalam jalur yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan sudah gariskan Bapak Ibu Saudara sekalian. Termasuk hari ini kita mengalami pandemi yang begitu sangat berkepanjangan. Tidak ada sesuatu yang kebetulan di dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pasti ada maksudnya ini terjadi. Pasti ada sesuatu pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian ini. Pasti ada hikmat, pasti ada berkat yang kita terima dari segala pergumulan ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Pasti ada. Nah saudara sekalian, Tuhan seringkali mengubah rancangan yang jahat iblis menjadi rancangan yang penuh makna. Bapak Ibu Saudara, seperti kisah Ayub, iblis berusaha untuk mencelakai Ayub. Iblis berusaha untuk membunuh Ayub Bapak Ibu Saudara sekalian. Iblis berusaha untuk membuat Ayub tidak percaya lagi kepada Tuhan dengan cara merusak tubuhnya, dengan cara mengambil anaknya, dengan cara mengambil semua hartanya, dengan cara membuat saudara-saudaranya itu meninggalkan dia. Ada banyak pergumulan yang Ayub alami saudara sekalian. Namun ingat, itu semua adalah pekerjaan iblis. Itu semua adalah rancangan iblis. Itu semua adalah pemikiran iblis untuk mencelakai Ayub, untuk membuat Ayub jauh daripada Tuhan. Namun ingat Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali. Tuhan seringkali mengubah rancangan jahat iblis menjadi rancangan yang penuh makna bagi kita semua. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, ketika Ayub bisa menjalani, bisa melewati segala pergumulan itu, segala tantangan itu, kita bisa melihat ada berkat yang besar yang Ayub dapatkan. Ada penghasilan yang lebih besar yang Ayub dapatkan. Dan Ayub bisa menyadari bahwa segala sesuatunya adalah dari Tuhan, untuk Tuhan. Jikalau itu diambil oleh Tuhan, itu haknya Tuhan. Jikalau itu diberikan oleh Tuhan, itu juga haknya Tuhan. Ayub makin dewasa rohani ketika Ayub menjalani segala pergumulan itu. Walaupun iblis berusaha merusak, walaupun iblis berusaha mencelakai Bapak Ibu Saudara, namun Tuhan seringkali mengubah rancangan jahat iblis menjadi rancangan yang penuh makna di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, kita mungkin mengalami rancangan yang jahat dari iblis hari ini. Saya tidak tahu apa rancangan-rancangan iblis di dalam kehidupan kita. Tentu itu adalah untuk mencelakai, untuk menjatuhkan kita. Namun ingat Bapak Ibu Saudara, sama seperti Ayub, Tuhan pasti dan seringkali mengubah rancangan jahat iblis menjadi rancangan yang penuh makna bagi kehidupan kita. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika menghadapi pandemi yang berat ini hari ini, kita bisa melihat, katakanlah ini ditunggangi oleh iblis, namun percayalah, Tuhan kadangkala dan seringkali mengubah rancangan yang jahat menjadi rancangan yang penuh makna Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu penting Bapak Ibu Saudara. Ayub menjadi saksinya, Ayub menjadi contohnya di dalam kehidupan kita saudara sekalian. Kita akan next Bapak Ibu Saudara, singkat-singkat saja. Tuhan mungkin sedang menguji umatnya. Nah, saya memikirkan hal ini. Ketika pandemi ini terjadi, Tuhan mungkin sedang menguji umatnya. Bukan mencobai saudara. Mencobai itu motivasinya jahat. Namun menguji itu motivasinya baik Bapak Ibu Saudara. Mencobai itu berakhir kepada kecelakaan. Namun menguji itu berakhir kepada kedewasaan. Itu berakhir daripada kekuatan. Itu berakhir daripada kecintaan kepada Tuhan. Beda Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah mungkin ketika kita mengalami seluruh hal ini, Tuhan mungkin sedang menguji umatnya. Tuhan menguji kita semua saudara sekalian. Mungkin kita sedang lengah hari ini. Mungkin kita sudah melupakan Tuhan hari ini. Mungkin barangkali kita sudah tidak mengindahkan ibadah. Mungkin barangkali banyak orang yang sudah melupakan Tuhan. Nah Tuhan menguji umatnya. Karena apa? Karena iman Kristen itu biasanya semakin dibabat, semakin merambat Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun iman Kristen biasanya menurut sejarah, sepanjang sejarah yang saya pelajari, semakin orang Kristen itu nyaman-nyaman saja,
Semakin orang Kristen itu enak-enak saja, semakin kekristenan itu tidak berkembang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun semakin kekristenan itu ditekan, semakin kekristenan itu dibabat, semakin dia merambat, semakin dia ditekan, semakin ia melonjak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Semakin orang-orang Kristen itu mengalami banyak penderitaan dan pergumulan, semakin ia memiliki kekuatan, semakin ia memiliki kesabaran kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Tuhan barangkali menguji kita hari-hari ini, saudara sekalian. Tuhan menginginkan, mengingatkan dan menyadarkan manusia kembali bahwa hidup hanya sementara. Nah, dari sini saya juga bisa melihat ketika pandemi ini terjadi, Tuhan mungkin menyadarkan dan mengingatkan kita semua bahwa hidup kita itu sementara, Bapak Ibu Saudara. Itu yang saya pikirkan ketika mempersiapkan hal ini. Karena apa? Karena sekarang ketika orang meninggal karena pandemi ini, itu tidak sesuatu yang wah lagi. Semua orang meninggal dan dia tidak melihat lagi, tidak bisa dilihat, tidak bisa dijenguk dan seterusnya. Ini malah menyadarkan kita, saudara sekalian, bahwa hidup itu hanya sementara. Alkitab berkata 70 tahun. Jikalau ada berkat, jikalau ada karunia Tuhan 80 tahun, 70, 80 tahun. Kita studi sampai usia 25 tahun sarjana 1, katakanlah demikian. Kita bekerja selama 10-15 tahun. Kita berusia 45 tahun atau 50 tahun. Kita hanya punya sisa 20 tahun, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu Saudara, lihatlah bahwa sebenarnya kita memiliki jangka hidup yang singkat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, jikalau kita memiliki jangka hidup yang sebenarnya singkat, namun mengapa kita sering melupakan ibadah, Bapak Ibu Saudara? Itu sesuatu yang ironis bagi saya. Nah, Tuhan barangkali mengingatkan manusia dan menyadarkan manusia bahwa hidupnya itu sementara, bahwa hidupnya itu tidak panjang, bahwa kematian merupakan kepastian bagi setiap umat manusia, supaya manusia tidak sombong mengatakan bahwa dia berumur panjang dan seterusnya. Mungkin ada banyak manusia yang sombong hari ini dengan kekuatan kehebatannya. Nah, di dalam pandemi ini barangkali Tuhan mengajarkan semua manusia bahwa hidupnya adalah sementara, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, bukan berarti Bapak Ibu akan lebih dipanggil Tuhan, akan pertama dipanggil Tuhan dibandingkan saya. No, itu sesuatu yang konyol, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekarang ada banyak orang-orang muda yang malah dipanggil lebih dulu. Belum tentu orang tua yang dipanggil lebih dulu. Bahkan anak kecil bisa dipanggil lebih dulu. Artinya saudara, kita harus mengingat ini dalam diri kita, bahwa hidup kita hanya sementara, hanya singkat. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kiranya kita meluangkan waktu untuk beribadah. Hanya itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau kita menyadari bahwa hidup kita merupakan hidup yang singkat, kita harus menyediakan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Kita harus menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita boleh bekerja, yes, boleh bekerja. Saya pernah mendengar satu perkataan demikian terhadap orang-orang yang udah tua, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak usah sebutkan namanya. Bu, kenapa enggak ibadah? Enggak punya kesempatan, Pak Pendeta. Loh, kenapa enggak punya kesempatan? Ini toko saya ini buka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Jadi enggak punya waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Ketika dia mengatakan demikian, Bapak Ibu Saudara, sungguh jantung saya hampir roboh, Bapak Ibu Saudara. Hati saya betul-betul menangis, menjerit sekali. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, 6 hari waktu untuk kita bekerja. Apakah itu kurang cukup? Bukan karena saya hamba Tuhan saya mengatakan demikian. Saya juga seorang pekerja, saya seorang guru, saya seorang pengajar. Saya juga bekerja. Namun saya meyakini satu hal, 6 hari itu terlalu cukup dan sudah sangat cukup untuk kita bekerja. Masa kita seserakah itu untuk tidak mau meluangkan waktu beribadah kepada 1 hari saja? 1 hari saja. Nggak usah ibadah no problem, itu terserah Bapak Ibu Saudara. Namun ketika ada orang yang hari Minggu saja itu menunda, hari Minggu saja itu susah sekali. Bapak Ibu Saudara, saya pikir kita orang-orang yang tidak terlalu bersyukur kepada Tuhan. 6 hari loh Tuhan sediakan. Bisa jadi Tuhan mengambil yang 6 hari itu. Apakah kita tidak memikirkan itu? Tuhan bisa mengambil yang 6 hari itu. Namun ketika dia memberikan yang 6 hari itu untuk kita bekerja, monggo bekerja. Namun ketika Tuhan mengkhususkan waktu untuk 1 hari, kuduskanlah hari Sabat. Mari kita kuduskan bersama-sama. Mari kita duduk bersama-sama
untuk kita beribadah Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang serakah Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan mengingatkan manusia bahwa Allah masih ada. Nah, di dalam pandemi yang sekarang ini saya melihat Tuhan sedang mengingatkan manusia bahwa Allah masih ada. Berapa banyak manusia yang hidup sekarang ini dengan mengatakan Tuhan tidak ada. Berapa banyak manusia yang hidup sampai sekarang ini dengan berpikir bahwa Allah tidak campur tangan dalam kehidupan manusia. Orang-orang ateis semakin berkembang Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak orang yang tidak percaya lagi akan keberadaan, akan intervensi akan kekuatan yang daripada Allah, atau akan keberadaan yang pada Allah. Semua mereka mengabaikan hal itu. Mereka bahkan mengatakan itu satu pemikiran yang rendah. Mereka bahkan mengatakan itu adalah pemikiran-pemikiran orang bodoh. Orang yang mengakui Allah mereka cap sebagai orang-orang yang bodoh dan yang tidak berpendidikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Tuhan sedang mengingatkan manusia bahwa Tuhan masih ada. Tuhan berkuasa. Tuhan masih memegang kendali. Tuhan masih berkuasa dan Tuhan bisa melakukan apa saja terhadap manusia. Termasuk hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin ada banyak orang yang sombong hari ini dengan mengatakan Tuhan tidak ada. Namun ketika Tuhan mengajar umatnya sekarang, semua manusia akan ingat kepada Tuhan. Hari ini kan, ketika pandemi ini terjadi, sudah semakin banyak manusia yang menyadari tidak bisa berbuat apa-apa, menyadari ada sesuatu yang salah di dalam dirinya, direfleksi lagi dirinya. Mungkin dia akan mengingat kembali Tuhan, mungkin ia akan menyadari, mungkin segala sesuatu yang dia banggakan hari ini, perusahaannya, pekerjaannya, hartanya, mungkin itu yang dibanggakan hari ini. Namun ketika semua itu habis sekarang, dia mungkin akan merefleksi dirinya dan menyadari bahwa Tuhan berkuasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin dia sudah merancangkan banyak hal di depan tentang pekerjaannya, sudah merancangkan banyak hal ke depan tentang masa depannya, sudah merancangkan banyak hal, sudah memikirkan banyak hal tentang income, tentang pendapatan yang ia akan dapatkan. Namun ketika ini terjadi, semua rancangan-rancangan manusia yang direncanakan itu, yang seolah-olah dia mengatakan tak satu pun bisa menghalanginya, namun ketika ini terjadi, maka dia akan mengingat bahwa Tuhan berkuasa. Tuhan masih ada. Tuhan masih memegang kendali di dalam kehidupan ini saudara sekalian. Tuhan masih memegang kendali dan Tuhan masih ada. Tuhan masih berkuasa atas segala sesuatu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan sedang mengingatkan umatnya. Kiranya orang-orang yang mengatakan Tuhan tidak ada menyadari sekarang bahwa Tuhan masih ada dan tetap ada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan masuk dalam poin yang kedua, singkat saja Bapak Ibu. Ada orang yang berkata, sekarang kita masuk kepada vaksin, demikian. Ada satu kesaksian seperti ini, bisa dilihat dalam YouTube, saya cantumkan YouTube-nya seperti itu. Tuhan berkata kepada saya, mungkin ada teman-teman yang mendengar kesaksian itu ya. Tuhan berkata, jangan vaksin karena di dalam vaksin itu ada gen antikris dan itu ditonton oleh banyak orang saudara sekalian, dan itu bahkan diyakini oleh banyak orang. Nah, itu berkata bahwa Tuhan berbicara kepadaku di dalam doa. Ketika saya berdoa, Tuhan berbicara, berbisik kepadaku, jangan engkau melakukan vaksin, cukup engkau meminum air putih dan engkau mengimaninya sebagai darah Yesus, dan semua vaksin-vaksin itu tidak berguna dan semua virus-virus itu akan mati. Itu kesaksiannya Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana kita menanggapi hal ini? Sementara Alkitab berkata kita harus taat kepada pemerintah apapun. Kita harus taat kepada pemerintah karena pemerintah adalah wakil Tuhan di dunia ini. Itu tertulis di dalam kitab Roma pasal yang ke-13 Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bisa baca itu bersama-sama. Nah, ini kan kontradiksi. Di satu sisi ada kesaksian yang berkata bahwa tidak harus divaksin dengan berkata Tuhan berbicara kepadanya. Namun kitab suci di sisi lain berkata bahwa pemerintah merupakan wakil Tuhan di dunia ini dan kita harus taat sepenuhnya kepada pemerintah. Karena taat kepada pemerintah merupakan bentuk ketaatan kepada Tuhan. Nah, ini kan kontradiksi. Bagaimana kita menyelesaikan hal ini? Nah, saudara sekalian, Alkitab berkata bahwa pemerintah adalah wakil Tuhan di dunia ini. Di dalam Roma 13 ayat 1 dan 2. Nah, seperti ini Bapak Ibu cara menyelesaikannya. Kita harus lebih tunduk kepada firman Tuhan daripada kesaksian. Saya harus mengatakan itu dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tidak anti dengan kesaksian. Saya percaya Tuhan bisa berbicara kepada kita. Saya percaya. Namun itu pada kasus-kasus khusus. Itu pada kasus-kasus yang urgen, yang mendesak, dan itu tidak selama-lamanya, itu tidak sering-sering. Itu urgen dan ada maksud
tersirat di dalamnya. Dan ingat, kesaksian itu ketika Tuhan berbicara kepada manusia, itu tidak boleh bertentangan dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Jikalau kesaksian itu bertentangan dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, jelas itu kesaksian yang salah. Karena apa? Karena Alkitab tentu tidak salah, karena Alkitab kita yakini sebagai firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang jelas, jadi kita harus lebih taat kepada firman Tuhan dibandingkan kepada kesaksian. Segala kesaksian harus diuji oleh firman Tuhan. Segala kesaksian tolok ukurnya atau yang menjadi penentu benar atau salahnya, itu haruslah firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena jikalau itu benar-benar dari Tuhan, kesaksian itu tentu itu tidak akan bertolak belakang dengan firman Tuhan. Kesaksian yang benar adalah kesaksian yang sepadan dengan firman Tuhan, bukan kesaksian yang bertolak belakang dengan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi bagaimana sikap kita? Apakah kita menolak vaksin ini atau kita menerima vaksin ini? Alkitab berkata, saudara sekalian, kita harus taat kepada firman Tuhan. Kita akan bacakan saja hal itu. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara. Di dalam Roma pasal yang ke-13 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan Roma 13 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Perhatikan saudara, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Jadi jelas Alkitab mengatakan kepada kita bahwa taat kepada pemerintah itu merupakan finish. Itu merupakan harga mati, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan di situ dikatakan taat kepada pemerintah merupakan bentuk ketaatan kepada Tuhan, dan siapa yang melawannya, dikatakan demikian, itu akan mendatangkan hukuman. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau pemerintah melegalkan kita atau mengharuskan kita untuk melakukan vaksinasi ini, monggo kita lakukan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada beberapa jemaat berkata kepada saya tidak mau vaksin, Pak Pendeta. Itu urusan pribadi. Itu keputusannya pribadi, tidak mengapa. Namun bagi saya, ketika membaca galian-galian Alkitab, kita harus taat kepada pemerintah. Apapun Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak boleh melawan pemerintah. Pemerintah adalah wakil Allah di dunia ini. Pemerintah adalah perpanjangan tangan Tuhan. Pemerintah adalah hamba Allah. Karena di situ dikatakan jelas bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Apapun keputusan pemerintah, saudara, kita harus melakukannya. Kita harus taat kepada pemerintah. Itu dari saya pribadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu, jikapun ada sesuatu yang tidak baik, ini tanda petik, saya katakan tanda petik, jikapun ada sesuatu yang tidak baik di dalam vaksinasi itu, Tuhan pasti menjaga umatnya. Di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-17 sampai 18 dikatakan, ciri-ciri orang yang percaya adalah dia ketika ada racun dia akan menginjak ular namun tidak akan kena racun, dia akan meminum racun namun tidak akan celaka, dan seterusnya. Itu bukan berarti kita dengan sengaja meminum racun, enggak. Kita dengan sengaja menginjak ular, enggak. Namun itu merupakan satu istilah seperti ini. Jikalau ada orang yang ingin mencelakaimu namun engkau tidak tahu, jikalau ada orang yang ingin memberikanmu racun namun engkau tidak tahu, orang yang berusaha mencelakaimu namun engkau tidak tahu, Tuhan akan menjaganya. Makanya saya katakan Bapak Ibu Saudara, jikapun ada sesuatu yang tidak baik di dalam vaksinasi itu, jikapun, Tuhan akan menjaga umatnya. Karena itu sesuatu yang tidak kita tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Tuhan pasti akan menjaga umatnya. Jangan takut Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini merupakan satu kewajiban yang tidak bisa kita tolak. Oleh sebab itu biarlah Tuhan yang campur tangan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan tidak pernah menghukum orang percaya bersamaan dengan orang yang tidak percaya. Ini penting. Jadi saudara sekalian, Tuhan tidak pernah menghukum orang yang percaya bersamaan dengan orang yang tidak percaya. Contohnya Bapak Ibu Saudara sekalian, contohnya adalah Nuh. Nuh dibebaskan dari orang-orang yang ada pada saat hari itu yang jahat. Dibebaskan dari satu kejadian, yaitu lupa saya kejadian itu, Bahtera itu loh. Ya, dibebaskan daripada itu. Nuh dibebaskan daripada sungai itu, air bah itu dibebaskan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita juga bisa melihat Lot dan Abraham dibebaskan dari penghukuman Sodom dan Gomora. Kita juga bisa melihat Israel yang dibebaskan daripada Mesir pada saat hari itu. Jadi Tuhan tidak pernah menghukum
orang yang benar bersamaan dengan orang yang tidak benar, Bapak Ibu Saudara. Itu jelas daripada Abraham, daripada Nuh, daripada juga Lot, Abraham, sampai kepada Israel, sampai kepada Musa. Semua Tuhan selalu membedakan, Tuhan selalu menyisihkan orang yang percaya, Tuhan selalu mengambil orang yang percaya untuk dilindungi dan menghukum orang yang tidak percaya atau yang jahat, Bapak Ibu Saudara. Itu sejarah-sejarah yang daripada Tuhan. Itu ciri-ciri pekerjaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ingat, Tuhan tidak pernah menghukum orang benar dengan orang yang percaya secara bersamaan. Tidak. Tuhan akan melindungi orang-orang yang benar, saudara sekalian. Nah Bapak Ibu, sekarang kita masuk kepada poin yang terakhir. Kita tadi sudah masuk kepada coronavirus, kita sudah masuk tadi kepada vaksin, kita sudah bahas secara singkat-singkat saja. Karena waktu yang setengah jam tidak mungkin saya berikan secara detail, tidak mungkin. Karena dosen saya menyeminarkan hal ini kira-kira membutuhkan 4 jam. Namun poin-poin penting yang saya bagikan itu menjadi garis besar bagi kita semua. Dan saya yakin itu cukup untuk kita memahami hal ini, Bapak Ibu Saudara. Nah ada yang berkata seperti ini, bahwa vaksinasi atau corona ini merupakan antikris. Dan itu bisa kita lihat. Nah dari ini Bapak Ibu Saudara sekalian bisa dilihat. Oke, nah ada corona seperti itu kan. Jadi dari abjad Latin, maksudnya A, B, C, D, E, F, G sampai Z seperti itu, namanya abjad Latin seperti itu. Nah ketika A itu adalah angka 1, B itu angka 2, C itu angka 3. Nah jadi dihubung-hubungkan mereka seperti ini. C itu adalah angka 3, O itu angka 15, R itu angka 18, O itu angka 15, N itu angka 14, A itu angka 1, sama dengan 66. Nah ketika corona ini digabung, itu menjadi 6 huruf seperti ini, menjadi 6666. Ini merupakan Pak Pendeta adalah antikris. Nah kan seperti ini sesuatu yang harus kita jawab, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah memang corona ini antikris? Apakah memang ini adalah antikris dengan metode-metode yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara? Sekarang saya mau tanya, siapa yang membuat rumus ini? Apa dasar daripada rumus ini? Jikalau ini mungkin 66 kan, mengapa ini harus ditambah sehingga masuk kepada ini? Maksudnya apa dasarnya? Dan siapa yang menentukan rumus untuk 66 ini seperti ini? Terkecuali contoh ini mungkin hasilnya ini mungkin semuanya 666 tanpa harus menambahkan huruf daripada corona ini menjadi 666. Maksudnya tidak ada rumus, tidak ada satu patokan yang jelas mengapa ini dibuat. Ini hanyalah pemikiran manusia yang terbatas, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena juga di dalam bahasa lain bukan corona tapi CH, ada tambah lagi satu huruf. Jadi tentunya ini bisa 7666 karena berbeda bahasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah ini hanyalah buatan manusia yang untuk menakut-nakuti manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi apakah coronavirus ini adalah antikris atau bagian dari antikris? Kita akan melihat secara bersama-sama. Nah apakah antikris itu adalah pribadi? Apakah dia adalah kekuatan? Apakah dia adalah lembaga? Nah kita hanya diberikan 3 ayat di dalam menjelaskan tentang antikris, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hanya 3 ayat di dalam Alkitab yang menjelaskan tentang antikris. Yang pertama adalah di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 18 sampai 19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Perhatikan, seorang antikris akan datang. Seorang antikris akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikris. Jadi ada seorang antikris yang akan datang, namun sekarang sudah banyak antikristus. Jadi maksudnya ada pemimpin yang akan datang, pemimpin antikristus yang akan datang, namun antek-anteknya, namun anggota-anggotanya itu sudah ada di dalam dunia ini. Itu yang dijelaskan oleh kitab suci, dan ini dituliskan oleh Rasul Yohanes kira-kira abad pertama Masehi atau kira-kira abad 100 Masehi, Bapak Ibu Saudara. Tahun 100 Masehi, Bapak Ibu Saudara, atau abad pertama Masehi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan itu sudah dituliskan kira-kira 2000 tahun yang lalu, 2020 tahun yang lalu. Seorang antikris akan datang dan telah bangkit banyak antikris. Jadi 2000 tahun yang lalu itu sudah ada antikris, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi bukan hanya sekarang. 2000 tahun yang lalu sudah ada. Namun seorang itu belum datang. Seorang antikris itu belum datang. Ini penting sekali supaya kita menjadi orang-orang yang cerdas, Bapak Ibu Saudara, melandaskan pemikiran kita
di atas Alkitab, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, itu yang pertama yang harus kita pahami tentang antikris. Siapakah pendusta itu? Dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-22, bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jadi antikristus ciri-cirinya, dia yang menyangkal bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Dia yang menyangkal Yesus Kristus ada Mesias. Dia yang menyangkal Bapa, Putra dan Roh Kudus sebagai Allah yang Esa. Orang-orang yang menyangkal hal itu, Alkitab berkata, bukan untuk menjudge orang, namun Alkitab berkata secara konsisten kita harus setuju dengan apa kata Alkitab. Orang-orang yang menghinakan Alkitab, orang-orang yang mendustakan Alkitab, orang-orang yang mengatakan Alkitab tidak palsu, Yesus bukan Allah, Yesus bukan Tuhan, mereka lah yang Alkitab katakan sebagai antikris. Sekarang kan kita pahami Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan cepat-cepat mengatakan corona adalah antikris. No, Alkitab mengatakan ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Seorang antikris akan datang dan telah datang banyak antikris. Yang kedua, antikris itu berarti adalah orang-orang yang menangkal Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang menyangkal keilahian Yesus, yang menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, sekarang kan kita cerdas atas hal ini. Dan yang terakhir, berbicara tentang antikris. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus, tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikris. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Jadi jelas, ada yang akan datang, seorang yang akan datang, namun ada yang sudah datang dan ia ada di dunia ini. Nah Bapak Ibu Saudara, ini pun poin yang terakhir. Antikris definisinya adalah seorang mengganti, atau antikristus berarti melawan atau mengganti atau mengambil tempat Kristus. Bisa juga berarti Kristus yang palsu. Jadi orang-orang yang mengambil jabatan Kristus, mengambil tempat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dialah yang dikatakan sebagai antikris Bapak Ibu Saudara. Ciri-ciri antikris kita sudah melihat seorang yang seolah-olah berasal dari kekristenan itu sendiri, namun sesungguhnya tidak berasal dari kekristenan. Memang mereka berasal dari kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi Bapak Ibu, kekristenan itu berasal dari dalam. Kekristenan sejatinya berasal dari dalam. Memang ada antikristus berasal dari luar. Maksud saya antikris sejatinya berasal dari dalam, seolah-olah mereka adalah bagian daripada kita. Namun mereka bukanlah sebenar-benarnya bagian daripada kita. Mereka hanyalah penyusup yang berusaha untuk mengajarkan ajaran palsu yang tidak bersandarkan Alkitab. Walaupun seolah-olah dia mengatasnamakan Tuhan, seperti kesaksian itu saudara sekalian. Dia mengatasnamakan Tuhan, saya mendengar ini, mendengar itu. Namun ketika kesaksiannya tidak sepadan dengan firman Tuhan, kita tidak boleh mempercayai itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Seolah-olah memang dia berasal daripada tengah-tengah kita, namun sesungguhnya dia bukan termasuk pada kita. Antikris adalah dia yang menyangkal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara sekalian. Nah, di dalam Wahyu pasal yang ke-13 menyebutkan tentang dua binatang yang keluar dari laut dan bumi. Binatang pertama ayatnya 1-10 terlalu panjang, menunjukkan pada antikristus yang akan muncul sebagai pemimpin. Seperti yang saya katakan, ada memang satu pemimpin antikristus yang akan muncul. Dikatakan di dalam kitab Wahyu, ia seperti naga. Diibaratkan seperti naga yang keluar dari air. Dia juga diibaratkan seperti naga yang bisa menghembuskan api ke dalam bumi dan seterusnya, membakar dan seterusnya. Dan memang ada seorang yang akan datang, itu belum datang. Namun Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 11 sampai ayat yang ke-18 bagian kedua menunjukkan asisten daripada antikristus itu, yaitu adalah antek-antek yang sudah ada di dalam dunia ini saudara sekalian. Nah ini jelas, sebagai yang terakhir ini yang jelas. Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-18 menjelaskan identitas binatang buas itu. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang ini. Perhatikan saudara sekalian, barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya adalah 666. Jadi antikris itu disimbolkan seperti binatang, disimbolkan seperti binatang. Namun di situ dikatakan karena bilangan itu adalah bilangan manusia. Ingat, bilangan itu adalah bilangan manusia dan bilangannya adalah 66. Ini ketika orang tidak membaca ini dengan teliti, dia akan serta-merta mengatakan corona ini adalah antikris Pak Pendeta. Ingat, bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Apakah corona manusia? Jelas antikris itu adalah manusia, bukan sebuah virus. Itu jelas saudara sekalian.
Jelas seorang manusia itu seorang antikris itu kita sudah melihat tadi. Dia yang menyangkal Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dia yang menyangkal anak Allah. Dia yang berusaha mendustakan Alkitab, dia yang berusaha mencaci maki Alkitab, berusaha mengatakan Alkitab itu palsu, berusaha menginjak-injak iman Kristen. Dialah yang dimaksudkan adalah antikris. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh seorang manusia. Tidak mungkin bisa dilakukan oleh virus ini. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara ya, ini tidak ada sangkut paut dengan antikris. Nggak ada sangkut pautnya sama sekali. Coronavirus tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan antikris. Dan kita harus tahu bahwa antikris itu sudah ada dahulu, sampai sekarang tetap ada, dan nanti pemimpinnya baru yang akan datang Bapak Ibu Saudara. Siapa antikris? Kita sudah melihat tadi bahwa dia orang yang menyangkal Bapa, Putra dan Roh Kudus, dia yang tidak setia, dia yang berusaha menginjak-injak iman Kristen, berusaha mengatakan Alkitab itu palsu dan seterusnya. Mereka lah yang Alkitab katakan antikris. Kita harus lebih taat kepada firman Tuhan, tidak berdasarkan metode-metode yang penambahan-penambahan yang tidak berpendidikan yang tadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang tidak berlandaskan, yang tidak memiliki rumus sama sekali itu. Kita harus lebih taat kepada firman Tuhan saudara sekalian. Nah, ini aplikasi bagi kita bagaimana sikap orang Kristen. Kekristenan sejati tidak akan mengalami penindasan dari antikris. Ini penting, ayat yang terakhir bagi kita. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-16. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-16 saya akan bacakan bagi kita semua. Sebab pada waktu tanda diberi, ini ketika Yesus Kristus datang, maksudnya ketika akhir zaman itu telah tiba. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, perhatikan saudara sekalian, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi jelas saudara sekalian, walaupun masa datang nanti, masa antikris, yaitu datang nanti seorang pemimpin yang besar itu, yang dijanjikan itu, yang dinubuatkan itu, seorang pemimpin antikris itu. Tapi ingat, ketika dia datang, Yesus Kristus telah terlebih dahulu datang Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ada dua step di sana. Ketika bunyi sangkakala itu berbunyi, maka orang-orang yang percaya yang mati itu akan lebih dahulu dibangkitkan. Itu step yang pertama. Dan kita yang masih hidup itu akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan dan diangkat bersama-sama dengan Tuhan, menyongsong dia di awan-awan dan bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Itu step yang kedua. Jadi step pertama, orang yang mati yang percaya itu akan lebih dahulu dibangkitkan. Ketika bunyi sangkakala itu, kedatangan Yesus itu datang. Ini harus jelas saudara sekalian, supaya tidak semrawut. Ketika Yesus datang, bunyi sangkakala dibunyikan, Yesus datang, orang-orang yang mati itu akan dibangkitkan terlebih dahulu. Setelah dibangkitkan, maka kita yang masih hidup akan diubahkan tubuh kita menjadi tubuh kemuliaan, menyongsong dia di awan-awan dan bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Baru masuk masa antikris, baru masuk masa 3,5 tahun penindasan, 3,5 tahun penindasan, 3,5 tahun antikris, penjajahan antikris atau penguasaan antikris, 3,5 tahun masa penguasaan antikris, artinya 7 tahun, 2 masa Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan itu baru berlaku ketika orang tidak memakai cap-cap 66, tidak akan bisa membeli makanan, tidak akan bisa membeli minuman. Itu baru masuk di situ. Jadi kita yang percaya tidak masuk di dalam penjajahan, dalam penyiksaan antikristus itu. Ini harus jelas Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang ngawur sekarang, mengatakan bahwa orang Kristen ikut masuk di dalam penjajahan antikristus. No, Alkitab jelas berkata ketika bunyi itu dijanjikan. Makanya dibaca Alkitab itu baik-baik saudara sekalian. Jangan asal nyomot perkataan orang tanpa membahas Alkitab. Jelas ketika Yesus datang, yang mati dibangkitkan, dan kita yang masih hidup itu akan diubahkan. Jikalau kita mati sebelum Yesus datang, maka kita akan dibangkitkan. Jikalau Yesus datang kita masih hidup, maka tubuh kita akan ditubahkan menjadi tubuh kemuliaan dan bersama-sama dia menyongsong dia di awan-awan. Jadi jelas saudara sekalian, kita tidak akan masuk di dalam penjajahan penyiksaan antikris. Karena ingat seperti yang saya katakan, Tuhan tidak pernah menghukum orang yang percaya dengan orang yang percaya secara bersamaan. Tidak. Tuhan selalu membedakan. Tuhan selalu menyisihkan. Tuhan selalu memberi pengecualian terhadap orang-orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya, dengan orang yang jahat Bapak Ibu Saudara. Itu sudah bisa kita lihat dari sejarah yang saya katakan.
Nuh, Lot, Musa, dan bangsa Israel itu merupakan sejarah-sejarah rentetan yang menjelaskan bahwa Tuhan tidak pernah menghukum orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya secara bersamaan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kristen sejati akan terluput dari siksaan antikris. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sebagai yang terakhir, ini selesai slide-nya. Jangan takut akan corona, jangan takut akan vaksinasi. Jangan mengatakan bahwa vaksin ini adalah bagian dari antikris. No, Bapak. Enggak ada sangkut pautnya sama sekali. Enggak ada sangkut pautnya sama sekali. Dan ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, coronavirus yang kita alami hari ini bisa saja menyadarkan kita bahwa hidup kita sederhana, hidup kita singkat. Coronavirus yang kita alami hari ini bisa saja menguji umatnya supaya kita semakin setia dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Coronavirus yang kita alami hari ini bisa saja Bapak Ibu Saudara untuk mengingatkan manusia bahwa Tuhan berdaulat, bahwa Tuhan masih ada, bahwa Tuhan masih memegang kendali di dalam dunia ini. Amin Bapak Ibu Saudara, dan kita akan bersama-sama di dalam perlindungan Tuhan, menyongsong Dia di awan-awan, tidak akan masuk di dalam siksaan antikris. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Kiranya bisa memberkati kita semua, kiranya pemikiran kita bisa ditata dengan baik oleh firman Tuhan. Amin. Kita akan naikkan satu pujian. Thank you, thank you. Kita akan naikkan satu pujian. Ya. Sebab Kau besar. Oh, Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat. Terima kasih Tuhan. Oh, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kami beri kemuliaan bagi-Mu Tuhan dan hormat, karena Engkau yang berkuasa atas dunia ini. Kami mengagungkan nama-Mu. Kamu tidak akan melupakan Tuhan. Kami akan selalu meluangkan waktu beribadah kepada Tuhan. Karena segala rancangan kami Tuhan bisa gagalkan. Tuhan mengingatkan kami. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Bapak Ibu Saudara sekalian, saya menyadari bahwa Tuhan sedang mengingatkan manusia bahwa hidup kita adalah sementara. Kita mungkin telah banyak melupakan Tuhan hari ini. Kita banyak mungkin mengabaikan Tuhan hari ini. Kita banyak mengabaikan ibadah hari ini. Dan ketika pandemi ini terjadi, bisa saja ini teguran dari Tuhan untuk menyadarkan kita bahwa kita harus meluangkan waktu beribadah kepada Tuhan. Bahwa semua rencana kita itu bisa digagalkan oleh Tuhan. Dan kita harus kembali kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan menyadarkan bahwa Ia masih berdaulat. Tuhan menyadarkan kita bahwa hidup kita sementara. Oleh sebab itu saudara sekalian, mari lebih sungguh-sungguhlah datang kepada Tuhan. Kita sudah ditegur oleh Tuhan, lebih sungguh-sungguhlah beribadah kepada Tuhan. Lebih banyaklah luangkan waktumu untuk beribadah kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari bersama berdoa dengan saya. Bapa di surga, walaupun pembahasan kami hari ini berkaitan dengan khotbah topikal, yaitu berkaitan dengan coronavirus, vaksin maupun antikris, namun ada pembelajaran-pembelajaran yang kami terima daripada hal ini. Kami yakin dan percaya bahwa coronavirus bukan dari Tuhan, karena rancangan merupakan rancangan damai sejahtera. Namun Tuhan seringkali mengubah rancangan jahat iblis menjadi rancangan yang penuh makna bagi kami. Tuhan bisa saja menguji kami hari ini supaya kami semakin dewasa, semakin kami lebih bersandar kepada Tuhan. Dan Tuhan mungkin sedang mengingatkan kepada kami bahwa hidup kami sementara, dan kami harus selalu bersandar kepada Tuhan, dan selalu mengingat Tuhan, selalu meluangkan waktu beribadah kepada Tuhan. Kami tidak boleh serakah akan hal ini. Dan hari ini juga kami menyadari bahwa semua rancangan kami bisa Tuhan gagalkan, bahwa semuanya masih kedaulatan yang daripada Tuhan. Tuhan menyadarkan kami bahwa Tuhan Allah merupakan tujuan terakhir kami, tempat kami kembali untuk menjadi orang yang lebih baik. Tuhan mungkin juga sedang menyadarkan orang-orang yang tidak mengakui akan keberadaan Allah hari ini. Tuhan menyadarkan mereka bahwa semuanya masih di dalam kendali yang daripada Tuhan. Kami juga percaya ya Tuhan, walaupun antikristus itu masuk, namun kami ketika bunyi nafiri itu, bunyi sangkakala itu dibunyikan, maka orang-orang yang mati yang percaya lebih dahulu akan dibangkitkan. Maka kami yang masih hidup akan diubahkan tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan, terangkat menyongsong Dia di awan-awan dan bersama-sama dengan Engkau sampai selama-lamanya. Kami tidak akan mengalami siksaan antikris, karena kami percaya Tuhan tidak pernah menghukum orang yang benar dengan orang yang tidak benar, orang yang jahat secara bersamaan. Tuhan selalu membedakan. Oleh sebab itu hanya ucapan syukur yang bisa kami panjatkan kepada Tuhan. Dan kiranya teguran-teguran daripada pandemi ini kami boleh menyadari untuk kami sampai sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Puji Tuhan. Amin. Sebentar Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan seperti biasa pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Minggu pertama kita akan ada ibadah, kita akan ada perjamuan suci Bapak Ibu Saudara. Perjamuan suci yang sudah dibagikan itu di minggu pertama itu kita akan lakukan bersama-sama. Mohon disediakan Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu yang mungkin kami ada luput memberikannya, boleh langsung kontak saya pribadi, saya akan mengantarkannya ke rumah Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang kedua, seperti biasa Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persepuluhan atau persembahan apa saja, atau mau didoakan ulang tahunnya, ulang tahun pernikahan, tokonya dibangun, rumahnya dibangun, dan seterusnya, boleh langsung saja mengkontak saya pribadi, Saudara Olpi. Kami standby, kami selalu siap untuk melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah Bapak Ibu, ibadah kita berjalan seperti biasa. Ada ibadah PA hari Rabu jam 5 sore. Ada ibadah kaum muda jam 5 sore juga hari Sabtu. Ada ibadah sekolah minggu, kira-kira mungkin akan kami share kira-kira jam 11, jam 12. Kami akan share, dan ibadah raya tetap berjalan seperti biasa jam 8 pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, hari Minggu. Nah Bapak Ibu, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Ada yang berulang tahun, yaitu Bu Syuyin berulang tahun, dan juga Bu Syucu. Oh Bu Syucu, bukan Bu Syuyin ya. Syuci ya. Oh cuma satu. Oh ya, Tante Syucu berarti ya. Tante Syucu berulang tahun.
Saya salah tulis barangkali. Oke, Tante Suci berulang tahun. Selamat ulang tahun bagi Ima ya. Ima Suci. Kiranya Tuhan berkati kesehatan, keluarga, pekerjaannya, pelayanannya. Tuhan memberkati dan kiranya tetap semangat di dalam mendengarkan, di dalam beribadah kepada Tuhan. Dan kiranya juga kekuatan senantiasa dilimpahkan ke dalam kehidupan daripada Tante Suci. Dan juga kita akan berdoa kepada yang sakit. Bapak Hari 1 minggu ini mungkin sakit, Pak Hari sakit. Katanya informasinya kepada saya adalah sakit tipes. Nah, nanti kita akan doakan bersama-sama. Ada juga papanya C. Fitri, kita akan doakan supaya lebih sehat dan lebih dekat kepada Tuhan. Dan juga ada beberapa yang akan kita doakan bersama-sama, yaitu untuk yang ingin mendapatkan keturunan, kita akan berdoakan bersama-sama. Dan jikalau ada mungkin nanti yang ulang tahun, pernikahan atau pribadi kami tidak ketahui, kami akan mendoakannya juga bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan berdiri bersama-sama. Bapa di surga, kami sudah menyelesaikan ibadah kami dari awal sampai akhir, dari pujian sampai kepada firman Tuhan yang kami dengarkan. Biarlah kami bisa mengambil makna dari sana, biarlah kami bisa mengambil pelajaran, biarlah kami bisa mengambil apa maksud Tuhan di dalam penjabaran yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Hari ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Tante Suci juga berulang tahun hari ini. Kiranya Tuhan tambah-tambahkan kesehatan, kekuatan, dan juga pekerjaannya Tuhan berkati. Dan juga Tuhan melindunginya, memagarinya di dalam kekuatan, di dalam karunia. Kiranya Tuhan limpah-limpahkan segala sesuatu yang baik di dalam kehidupan Tante Suci. Terima kasih Bapak di surga. Jikapun mungkin ada yang ulang tahun pernikahan atau ulang tahun pribadi yang tidak kami ketahui, kami berdoa bersama-sama. Tuhan juga memberkati mereka, menjadikan mereka menjadi keluarga yang cinta Tuhan, yang mencintai sesama. Dan kiranya seluruh sidang jemaat Tuhan menjadi orang-orang yang menjadi teladan bagi siapapun yang ada di sekitarnya. Terima kasih Bapak di surga. Berdoa juga bagi Bapak Hari yang sedang sakit 1 minggu ini, sakit tipes, kiranya Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Kami berdoa bersama-sama ya Tuhan, dengan keteguhan hati, dengan sungguh-sungguh, dengan kerendahan hati. Kiranya ya Tuhan penyakit yang ada di dalam diri Bapak Hari, kami berdoa bersama-sama, kiranya Tuhan pulihkan, kiranya Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya tubuh Bapak Hari boleh kembali sehat, boleh kembali kuat, boleh kembali beraktivitas, dan boleh kembali bersama-sama dengan kami melayani di tempat ini. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Berdoa juga bagi Papa daripada C. Fitri, kiranya Tuhan memberikan karunia kepada Papa C. Fitri supaya bisa lebih dekat kepada Tuhan, supaya bisa percaya kepada Tuhan, supaya bisa lebih bersandar kepada Tuhan. Dan kiranya ya Tuhan, dia boleh mengenal Engkau dan boleh diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan. Jika ada mungkin sidang jemaat yang menginginkan keturunan, kami berdoa bersama-sama. Kiranya Tuhan memberikan keturunan kepada pribadi-pribadi sidang jemaat Tuhan yang menginginkan keturunan. Kiranya rahim daripada siapapun yang menginginkan keturunan, kiranya Tuhan membukakan rahimnya sehingga boleh menghasilkan keturunan semuanya untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Sidang jemaat Tuhan dimanapun berada, dimanapun Jatiroto maupun Lumajang, yang jauh yang dekat, hamba berdoa kiranya kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan seluruh apa yang dipergumulankan, kiranya Tuhan memberkati semua kesehatan kami, pekerjaan kami, keluarga kami. Tuhan memberkatinya. Dan kiranya pergumulan-pergumulan yang kami alami hari ini, kesulitan-kesulitan yang kami alami, Tuhan memberikan kami jalan keluar, Tuhan memberikan kami kekuatan, dan Tuhan memberikan kami penghiburan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Tangan hambamu begitu sangat hina, begitu sangat kotor, namun tanganmu lah yang suci ya Tuhan, tanganmu lah yang berkuasa. Kiranya Engkau memberkati sidang jemaatmu dimanapun berada. Berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus memberkati kami sekalian, baik hari ini, besok sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, menjemput kami bersama-sama menyongsong Dia di awan-awan, dan bersama-sama Dia selama-lamanya. Terimalah berkat yang daripada Allah Tritunggal di dalam nama Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa luangkan waktu beribadah kepada Tuhan. Jangan lupa minum vitamin. Jangan lupa minum air hangat. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Kami semua sama-sama menyapa Bapak Ibu Saudara. Shalom.